Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan, karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran, yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya, sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Kerinduanku datang pada
rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kerinduan datang padamu, Allah mulia, Allah mawasya, ku cinta. Kaulah Raja, Kaulah Raja dan sahabat, terindah termanis, mari kita katakan, kita bersama-sama katakan, ku sembah, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kami sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau. Ayo sama-sama sekali lagi sembah Dia. Kami sembah, kami sembah Kau Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi persembahan yang kudus dan berkenan. Biarlah mulut kami nyanyian-nyanyian baru Tuhan, itu keluar dari mulut kami untuk memuji menyembah. Oh ya Rabata Syana Rabata Karama, ya Rabata Karama ya Syana. Karena Engkau yang terindah, Engkau yang terbaik, Engkau yang terbaik Tuhan. Syara Rabata Karama, Engkau mulia, Engkau setia, Engkau heran, Engkau ajaib. Tiada yang seperti-Mu. Ya Rabata Karama ya Syana. Oh Bapa yang baik, Bapa yang setia, yang selalu ada buat setiap kami. Tak seorang pun, tak seorang
seperti Kau, Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan, ku sembah Kau. Dalam rodamu ku sembah Kau, ku sembah Kau. Dalam roda kebenaran seorang pejuang seorang pejuang seperti seorang pejuang seperti Kau, Yesus. Biarlah pagi hari ini kita datang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, supaya menyenangkan hati Tuhan, tidak datang dengan motivasi yang salah, supaya kami pulang tidak sama seperti kami datang. Terima kasih Tuhan untuk setiap kemampuan, untuk setiap kesempatan, untuk setiap izin daripada Tuhan untuk kami boleh berada bersama-sama di tempat ini. Bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Engkau yang mengizinkannya. Terima kasih Bapak, turunkan urapan-Mu sekali lagi, supaya kami mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Di sorak-sorai yang dahsyat, buat Allah yang dahsyat. Haleluya. Silahkan duduk kembali sebelum kami mau
Ini 2 November. Nanti 1 Desember itu sudah ada Natal, sudah. Yang saya tahu dari Korwil Wanita kemarin sudah mencanangkan tanggal 1 Desember sudah masuk Natal. Ya, kalau perlu nanti sampai Januari atau bahkan sampai Februari. Ya, itu momen yang luar biasa. Tapi jangan hanya itu yang kita pentingkan, saudara. Tetapi kita harus pulihkan hati kita terutama. Dan keluarga-keluarga inti. Sampai keluar tema ini, kenapa? Karena banyak keluarga-keluarga yang Kristen. Kalau yang non-Kristen kita nggak omong. Yang Kristen, cerai, kawin lagi, lalu cerai lagi, demen banget gitu ya. Jadi bukan karena masalah apa, gampang sekali. Keluarga-keluarga muda, saudara. Nah, makanya saya ingin juga ingatkan dari hari ini, 2 bulan ke depan ini, 1 bulan ya, bukan 2 bulan ya. 1 bulan ini biarlah kita benar-benar mempersiapkan diri kita untuk pulih di hadapan Tuhan. Katakan amin. Ya, terutama keluarga-keluarga. Kalau engkau suami dan istri masih tidur bersama-sama, apakah engkau masih mesra bersama-sama? Apakah masih ada kasih yang mula-mula itu? Ya, kadang-kali memang ke gereja bersama, bahkan pelayanan bersama-sama, tetapi hatinya sudah menjauh satu dengan yang lain. Nah, ini yang sangat menyedihkan. Jangan-jangan nanti Tuhan datang nggak ke bawah itu, saudara. Ya, anak-anak kalau ditanya pasti menyayangi, menghormati orang tuanya. Tetapi apakah ada praktek daripada kasih itu? Suami dan istri mengatakan, oh ya tentu kita masih I love you. Tetapi apa buktinya? Itu yang penting. Anak-anak pun demikian, ya. Sama orang tua tuh nggak bisa dibalas oleh apapun, saudara. Kecuali oleh tindakan-tindakanmu yang menunjukkan, membuktikan bahwa engkau memang hormat dan sayang kepada orang tuamu. Katakan amin. Anak-anak, amin. Pemuda-pemuda, nggak ada yang amin. Itu mah zaman dulu, Bu. Sekarang mah anak-anak bebas. Sudah bisa kerja sendiri, nggak perlu ingat sama orang tuanya. Siapa yang setuju katakan amin. Oh puji Tuhan, masih sadar nggak ada yang amin. Jadi kalau kita yang sudah menikah, dewasa muda, masih perlu nggak hormat dan mengasihi orang tua? Halo? Masih. Karena orang tua nggak bisa ada expirednya, kan? Ya. Dari dulu sekarang selamanya tetap orang tua kita yang membesarkan, apalagi ibu yang melahirkan. Jadi harus ada bukti, ya, bukti. Jangan masalah uang lah. Selalu yang bilang, ya kita sendiri aja pas-pasan. Tapi kalau engkau datang dengan senyum, dengan pijatan-pijatan sedikit, itu sangat menyenangkan orang tua. Tidak perlu mesti bawa bread talk dan nggak usah itu, jagung rebus ya, lebih sehat saudara. Amin nggak sih? Nah ya, jadi perhatikanlah itu yang menjadi tema Natal kita mendatang. Yang kita garis bawahi, siapa di sini pun kita pasti mempunyai keluarga. Oleh karena itu fokus pulihkan keluarga dulu, baik itu keluarga inti kita, keluarga besar, dan keluarga di gereja ini, keluarga di RT RW kita. Kalau kita ada ganjelan, ada sesuatu yang masih tidak enak di hati, segera bereskan itu sebelum nanti tiba-tiba Tuhan datang kembali. Amin. Ya, nah berikutnya kemarin kita juga bertemu dengan Pak Niko untuk berdoa bersama-sama. Beliau mengingatkan kita kembali akan fokus tahun 2033. Ada apa di tahun 2033? Itu adalah tahun batasan di mana kita menyelesaikan amanat agung Tuhan. Bisa ditampilkan gambarnya yang 2033?
Ya. Jadi kalau dari tahun ini yang tinggal 2 bulan itu ada 8 tahun. Enggak sampai 8 lah ya. 8 kurang 2 bulan. Tapi kalau nanti 2026 itu sudah tinggal 7 bulan. 7 tahun. Ya. 7 tahun untuk sampai ke 2033 di mana ini masanya Roh Kudus Pentakosta ketiga yang terbesar dan yang terakhir itu dicurahkan untuk mengurapi kita, untuk kita keluar sebagai berkat, sebagai orang-orang yang mengabarkan Injil Kerajaan Allah. Amin, amin. Bukan buat saya dan Bu Nur dan Pak Kun, Pak Han saja, tapi semua. Siapa saja yang menyebut dirinya manusia punya PR ini supaya orang kenal akan Tuhan Yesus. Semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu adalah amanat agungnya. Dan kita diurapi dengan Roh Kudus untuk kita mampu melakukannya. Tidak harus berkorban, saudara, tetapi melalui kehidupan kita yang menjadi berkat, yang terus menyinarkan karakter Kristus tampil dari dalam hidup kita keluar untuk orang melihat dan mengatakan aku mau seperti engkau. Itulah caranya. Jesus for everyone. Jadi tidak hanya untuk kalangan sendiri, saudara. Siapapun yang kita temui, mungkin dulu kita ragu-ragu untuk bersaksi tentang Tuhan. Tapi hari ini, mari dengan Roh Kudus yang besar ini, kita mampu melakukannya. Karena temanya itu sudah Jesus for everyone. Bagaimana semua lutut akan bertelut dan semua lidah mengaku kalau kita nggak sampaikan kepada semua orang. Terutama yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Mungkin ada Kristen-Kristen yang belum terima Tuhan loh, saudara. Karena dia KTP-nya Kristen dari lahir. Dari keluarga yang Kristen, tetapi tidak kenal. Banyak sekali itu, saudara. Tidak kenal siapa sih Yesus. Apa sih agama Kristen? Agama Kristen itu bukan agama, saudara. Tapi keselamatan. Itu yang beda dari yang lain-lain. Selalu kita sampaikan bahwa agama Kristen bukan agama. Kalau agama orang bisa bilang semua agama sama. Betul? Tapi agama Kristen ini tidak ada yang sama. Karena kita punya juru selamat yang akan membawa kita dari mana dia datang, yaitu surga yang mulia. Siapa yang punya surga, yang pernah datang ke bumi, terus kembali lagi ke sana dan menyediakan tempat buat kita? Tidak ada. Kecuali yang kenceng lagi, kecuali Yesus Kristus. Jangan Yesus saja ya. Di Israel itu banyak sekali Yesus, namanya. Itu nama pasaran di sana. Ayo kita Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang diturunkan ke bumi untuk memperkenalkan ini loh, jalan satu-satunya untuk kita bisa sampai ke surganya Allah Bapa kita. Amin, saudara. Jadi dahsyat kekristenan itu tidak sekedar agama, kecil banget, ya, tidak itu. Makanya kita, mari kita berjuang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan amanat agungnya Tuhan ini. Ya, batasannya itu sampai 2033. Artinya setelah itu kita tidak tahu apakah masih ada kesempatan atau tidak. Jangan bilang bahwa Tuhan Yesus datang 2033. Tidak ada yang bilang itu. Hanya ini batasan. Ya, karena dunia juga mengatakan 2033, 2035 dunia ini semakin anjlok. Fisik dunia ini, ya. Sekarang aja kita punya musim sedang nggak bisa diatur. Ya, ada yang mau menikah outdoor, tiba-tiba hujannya datang mendadak, hancur semuanya. Ya, tidak bisa prediksi April. Itulah. Jadi kita harus waspada. Waktunya hanya 7 tahun
2 bulan. Saudara, Jesus for everyone, itu yang kita akan tawarkan. Semua orang berhak terima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Supaya apa? Kegenapi amanat agung itu. Semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Lalu Yesus datang kembali menjemput kita semua. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi harvest now. Ini tahun penuaian. Tahun ini sudah dicanangkan sebagai tahun penuaian, awal daripada penuaian sampai dengan 2033. Siapa tahu sebelum itu sudah terjadi amanat agung itu ke seluruh dunia. Yesus datang, lalu kita belum siap. Siapa yang rugi? Ya, pulihkan semuanya, berapi-api dengan Roh Kudus untuk terus menawarkan keselamatan kepada siapa saja yang kita jumpai. For everyone. Nah, tentu saja kita perlu untuk berjumpa secara pribadi dulu dengan Tuhan, supaya kita bisa saksikan itu. Saya sudah ditolong Tuhan secara pribadi dalam keadaan yang terpuruk, dalam keadaan kita ada di posisi yang nol. Tidak ada yang bisa menolong kita, hanya Yesus satu-satunya. Itulah yang dikatakan di 2025 juga, bahwa setiap orang akan berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Siapa yang sudah mengalami proses itu? Ada. Saya rasa banyak loh. Ya, banyak loh. Termasuk saya. Ya, sehingga kita ini yang tiba-tiba sesuatu terjadi yang tidak pernah kita alami, diizinkan Tuhan terjadi. Pak Niko sendiri kemarin kesaksiannya tentang dia dilemahkan Tuhan. Ya, pelemahan oleh Tuhan supaya kita itu merasa dan mengakui we are nothing. Kita ini nol. Tidak ada apa-apanya tanpa Yesus bersama kita. Amin. Ya, itu semua banyak. Saya tahu beberapa orang sudah mengalami. Yang belum mengalami, berdoa supaya ngalamin. Gak mau ya? Enak itu, ya. Kalau udah di titik nol itu, kita nggak mungkin mungkir lagi dari iman kekristenan kita. Kalau sekarang masih ya cetek-cetek sudah. Makanya amanat agung itu pergi jadikan semua bangsa orang Kristen, bukan. Jadikan semua bangsa murid. Muridku, muridnya Tuhan. Kalau murid itu mendalam, belajar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Tapi ketika kita hanya KTP, sedikit goncangan, bablas. Nomor 1, pindah gereja. Kalau pindah gerejanya lebih oke, lumayan ya. Bisa bertumbuh di sana, bisa dimuridkan, dan bisa lagi memuridkan. Tapi kalau pindah gerejanya melorot, saudara. Pokoknya pindah di sana ada sembako soalnya. Itu banyak yang ketawa, saudara. Banyak, ya. Nah, oleh karena itu supaya kita mampu untuk menyelesaikan amanat agung dengan baik dan benar, ya, kita perlu ada satu kuncinya, yaitu kolaborasi atau unity. Bisa gambarnya? Ini dari sana loh, bukan saya bikin ya. Dari doa kemarin. Unity dan kolaborasi jadi dasar penuaian. Artinya gereja tidak bisa sendiri-sendiri untuk menuai jiwa-jiwa. Oh, di sini caranya menuainya begini. Dimuridkan dengan cara seperti ini. Di gerejaku seperti ini. Kalau nggak seperti gini nggak benar. Nggak ada itu. Ya. Apalagi sekarang modelnya dulu modelnya ditulis untuk kalangan sendiri. Itu sekarang harus dicabut label itu, saudara. Ya, kita harus bersama-sama. Gereja-gereja bersatu. Tidak ada curi-curi domba. Ya. Kalau dombanya pindah sendiri ya biarin aja. Biar dirasakan. Apakah rumput di sana lebih hijau atau
ada racunnya, saudara. Hijau tapi beracun. Ada itu, saudara. Betul? Jadi biarlah semua bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi. Dan jangan pernah bilang, curi domba saya, dombanya siapa? Jemaat itu miliknya siapa, saudara? Anda semua ini miliknya siapa? Tuhan Yesus. Bebas mau kemana aja. Tetapi selama engkau pindah terus, tidak akan bertumbuh, apalagi berbuah. Dan itu Tuhan bilang bakar kalau tidak berbuah, ya kan? Itu namanya perlunya dimuridkan supaya kita bertumbuh dan menghasilkan buah, dan buahnya itu manis rasanya, ya. Yang setuju biar berkata haleluya. Nah, satu hal lagi di doa kemarin dikupas tentang tahun daripada Yahudi yang dimulai di September kemarin, itu namanya PBAB. Saya sudah pernah singgung sedikit beberapa saat yang lalu, tapi ini diulang kemarin oleh Pak Niko sendiri. P itu tahunnya tuh 57 ya tadi boleh 5786 ya, PBAB namanya. Tulisannya seperti itu, saudara. Hurufnya, angkanya, sorry. Ini bukan angka BIM, salah BIM ya. Tapi itu angka di sana, di Yahudi punya. Nah, 86 PBAB. Kita lihat berikutnya, P itu adalah 80. Angka 80 yang menggambarkan mulut. Nah, kemarin dikupas, diingatkan dengan keras oleh Pak Niko untuk kita menjaga mulut kita dengan baik-baik. Kenapa? Tuhan mengingatkan kita, mulut harus dipakai untuk yang pertama, coba kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lebih banyak ya, jadi memperkatakan hal-hal yang surgawi. Apa tuh hal-hal surgawi, saudara? Hal-hal yang berbau rohani, yang memperkatakan Injil, yang menyaksikan kebaikan Tuhan, yang mengajak orang yang sudah lama tidak pernah gereja, ayo bangkit, ayo sama-sama kita mencari jiwa-jiwa, jangan malah ikut tidur, ya. Bangkit, jadi teranglah. Mulut kita itu mesti ngomong yang seperti itu. Jadi kalau gosip kira-kira termasuk ini enggak? Enggak. Sudah. Ya, terus yang kedua apa tuh? 1, 2, 3. Memuliakan Tuhan. Ya, memuliakan Tuhan. Banyak memuji Tuhan dengan mulut kita. Mulutku penuh dengan pujian. Apa-apa ketika ditegur orang, kamu sudah diberkati Tuhan luar biasa ya. Puji Tuhan. Jangan bilang, enggak biasa aja. Nah, itu kita melecehkan berkat Tuhan. Ya. Kalau ditegur, ibu baik-baik saja, sehat-sehat, puji Tuhan. Jangan malah marah. Ada yang tegur gitu marah. Masa mengharapkan saya sakit? Nah, itu agak error. Ya, perhatikan mulut kita supaya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayatnya Matius 12, 36, 37. Betul ya. Aku berkata kepadamu, setiap kata gegabah, artinya sembarangan, yang diucapkan orang akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Sebab menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Yang setuju aja, katakan amin. Hati-hati bangkanya. Karena ada hukuman dari mulut yang sembarangan.
yang suka maki, yang kebun binatang keluar, yang sudah diberkati tapi bilang, ya gue susah selalu, kok dia lebih banyak dijawab Tuhan doa-doanya. Gak ada saudara, semua doa kita dijawab Tuhan, katakan amin. Hanya jawabannya beda-beda, betul? Ya, karena kalau doa kita salah, jawabannya Tuhan no. Apa doa yang salah? Kita berharap sama seperti orang sebelah yang sedang renovasi membangun rumahnya. Padahal Anda sendiri belum membutuhkan itu. Rumah masih baik, bahkan masih belum lama direnov. Keadaannya masih belum memerlukan hal itu. Dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, lalu ada jawaban-jawaban yang Tuhan bilang tunggu dulu, belum waktunya. Tapi seringkali kita tidak sabar dan kita genjot sendiri. Sehingga akhirnya salah jalan. Lalu menyalahkan Tuhan. Padahal Tuhan bilang tunggu dulu, belum waktuku. Ya, Tuhan yang paling tahu. Dan yang ketiga adalah memang oke, iya. Karena memang kita sudah memerlukannya. Amin. Apakah kalau saudara sakit selalu jawab Tuhan, yes Bu? Halo? Belum tentu. Karena mungkin kalau dijawab sembuh langsung bubar. Lupa. Banyak yang disembuhkan seperti itu, bablas saudara. Tidak ingat Tuhan lagi, ya. Bisnisnya terus yang dipikirin, berhasil lagi, kawin lagi saudara. Nah itu dia ujungnya itu yang tidak beres, sehingga membuat dia jadi binasa akhirnya. Lebih baik mati karena penyakit, tidak dalam dosa. Oke? Sudah mengerti ya? Jadi ada 3 macam jawaban Tuhan, ikuti saja. Amin. Kita berdamai dengan diri kita, berdamai dengan Tuhan. Ya, mulut awas. Lalu yang kedua adalah angka 6. Valve. Itu angka 6 bentuknya seperti pengait, seperti pancing ya saudara. Nah itu menjadi artinya itu penghubung. Kata penghubung kalau Indonesia seperti dan. Ya, saya dan Pak Hans artinya menghubungkan dua. Ya, jadi itu dijabarkan seperti di Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu pertama gunanya ya, menghubungkan. Jadi menghubungkan apa saja tahun Vav ini, tahun Yahudi yang 5786. Berikutnya adalah menggambarkan keterhubungan Allah dan umat manusia dalam sebuah perjanjian. Bahasa Inggrisnya covenant. Itu bukan promise, saudara. Covenant itu nilainya jauh lebih tinggi dari promise. Artinya kalau bahasa Indonesia mungkin sumpah. Jadi Allah itu bersumpah pada kita untuk menjadikan kita anaknya, jadi waris daripada kerajaan surga. Nggak sembarangan, nggak cuma bilang, ya aku nanti berkati kamu. Itu sumpah Allah itu. Makanya kalau kita meninggalkan Allah, itu artinya kita membuang sumpah Allah itu. Betapa kecilnya itu, saudara. Ya, jadi Allah dan kita satu. Dan menghubungkan Allah dan kita dengan covenant, dengan sumpah. Yang ketiga adalah menggambarkan keterhubungannya Allah dengan umat manusia semuanya, ya, melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak ada jalan lain. Hanya Yesus Kristus menjadi penengah, menjadi penghubung antara manusia dengan Allah untuk diselamatkan. So kalau ada
pengajaran lain hari-hari ini yang merubah-rubah itu, katakan no. Amin. Amin. Jelas apa yang saya sampaikan tadi ya? Jadi sekarang ini banyak yang aneh-aneh, saudara. Bisa ke surga tanpa Yesus Kristus, itu katakan no. Coba bilang no. Ya, 1, 2, 3. Atau bahasa Indonesianya yang kenceng dong. Tidak ada ya. One way to heaven. Satu jalan, hanya Yesus Kristus. Amin. Ya, jadi jangan gampang terbawa arus. Jangan, zaman sekarang banyak sekali ya. 1 Korintus 6, 19, 20. 1K6. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, Roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Katakan amin. Tubuhmu seluruhnya, termasuk mulut kita, itu dipakai untuk memuliakan Allah. Karena keberadaan kita ini menurut ayat ini sudah dibayar. Jadi kita tidak punya hak. Ya, saudara, kalau saya punya barang ini sudah dibayar lunas oleh Pak Gun, sekarang jadi milik siapa? Milik Pak Gun. Saya berhak nggak? Enggak. Ya, terserah dia mau diapain. Nah, kita ini sudah dibayar dengan darah anaknya sendiri untuk menjadi pewaris surga. Jadi kita tidak punya hak terhadap diri kita sendiri, ini tuh nggak ada. Nggak bisa semau gue, ya terserah gue. Seringkali kan kalau dibilangin begitu. Ya, anak Tuhan kok nggak ke gereja, ya terserah gue. Gue lagi ngambek sama Tuhan, habis Tuhan tidak fair, tidak adil. Dia dapat motor dari undian, aku enggak pernah dapat sekalipun. Tuhan hanya sejauh undian, saudara. Jangan ya, jangan ya. Amin, amin. Ya, jadi hidup kita milik siapa? Tuhan. Siapa yang berhak? Tuhan. Ya, kita cuma jalanin aja. Jadi makanya banyak intim dengan Tuhan supaya kita ngerti apa yang Tuhan mau kita jalankan dari hidup kita ini. Kalau Tuhan lagi sedang melemahkan kita, lagi sedang bikin kita ini supaya banyak diem sama Dia, udah turutin aja daripada kita clash sama Tuhan. Bahaya sekali, saudara. Ya. Ya, damai sejahtera ujung-ujungnya bisa macam-macam. Kenapa sekarang banyak orang tua bisa membunuh anak kandungnya dan anak kandung bisa membunuh orang tua kandungnya? Sebab apa? Clash itu, rohnya itu clash dengan Allah, Sang Pencipta. Nggak kenal lagi, nggak menghormati lagi, nggak tahu bahwa dia itu sangat berharga di mata Tuhan. Sampai Allah itu menurunkan anaknya yang tunggal. Apa ada yang bisa menggantikan bayaran nyawa Yesus, darah Yesus? Agak ada, saudara. Tapi tidak dihargai. Sedikit menderita sudah komplainnya setengah dunia ini. Jangan ya. Kalau mulut juga selalu katakan terima kasih Tuhan apapun yang terjadi. Termasuk tangan ini, jari ini, apa yang ketik-ketik ini di medsos ini, saudara, itu mewakili mulut kita ngomong apa kan? Sekarang kan lewat sini nih, gue nggak akan ngampuni dia sampai mati. Nah itu, saudara. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan sadar semua. Jadi mau mengampuni ya? Mau ya? Nah, iya.
harus mau lah. Tuhan macam ngampunin kita. Ya, itu bahaya. Kalau kita nggak ngampuni, Tuhan juga tidak akan ngampuni kita. Itu boro-boro. Nah, itulah kira-kira kondisi tahun ini, tahun P5. Kita tidak berbicara dengan prediksi angka-angka, tapi itu memang arti daripada angka-angka itu di sana. Sehingga kita tarik implikasinya untuk hidup kita di dalam tahun ini bersama-sama dengan Roh Tuhan yang besar yang memampukan kita untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan bersama dengan Roh Tuhan melalui kehidupan yang diubahkan secara personal oleh Roh Kudus. Kalau kita sudah di titik nol, tidak bisa lagi kita meninggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, Dia number one. Nah, makanya pentingnya itu, kita harus ada personal meeting dengan Tuhan. Dan supaya bisa sampai ke personal meeting itu, ya harus intim. Yang tadi saya katakan harus ada masalah yang sampai kita itu tidak bisa minta tolong siapapun. Sehingga kita hanya bisa tersungkur, delosor, hanya Engkau Tuhan yang menolongku. Dan disitulah kita ada hubungan pribadi dengan Allah kita melalui Roh Kudus yang ada dalam kita dan membuat kita terus kokoh kuat bersama Dia sampai Dia datang kembali dan kita dibawa oleh Dia. Jangan sampai tertinggal di bumi ini, tidak enak. Amin. Setuju semuanya? Ya, jadi pertama jaga mulut kita, lalu hubungan kita dengan Allah kita itu terhubung ya secara sumpah. Dan jangan sembarangan kita meninggalkan Tuhan kita. Ada tugas kita amanat agung Tuhan sampai 2033. Itu batasannya secara ukuran dunia yang Tuhan beri pengertian kepada hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia. Artinya kita harus ngebut. Kita tidak boleh lengah lagi memakai hidup kita dengan sembarangan karena waktunya tidak panjang lagi. Yang hanya santai-santai bodoh amat lah. Yang mau percaya mau enggak. Gue juga dulu disakitin. Gue juga dulu dibohongin sama dia. Wah enggak boleh. Itu berarti saudara hatinya belum beres. Hati-hati. Ya, pulihkan segala sesuatu sebelum Natal tiba. Artinya sebulan ini ngebut. Selesaikan segala masalah. Yang setuju katakan amin. Mari kita akan terima sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Ingat akan pesan Tuhan hari ini. Mungkin kita tidak akan dengar 2 kali, bisa saja. Ya. Segala sesuatu itu momentum. Kita hargai momentum daripada Tuhan. Kita responi dengan mengatakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu Yesus Tuhan. Siapkan setiap hati kita untuk memuji Dia dan minta supaya Roh Kudus menelusuri setiap hati agar kita layak menerima tubuh dan darah Yesus. Jangan sembarangan. Amin. Situ. Kepadamu ya Yesus Tuhan, setiap hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah.
Berharaplah hanya kepada Tuhan saja. Percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan, sepanjang hari ku menghormatkan kepadamu ya Allahku. Mari kita bangkit berdiri. Buka hatimu untuk Roh Kudus bekerja. Sudahkah aku layak menerima tubuh dan darah Yesus, simbol penebusan kita? Minta Roh Kudus cek kita semua. Terima kasih Tuhan untuk penebusan-Mu. Biarlah kami tidak salah di dalam menerima sakramen ini. Kekudusan, kesungguhan di dalam Tuhan perlu ada dalam hidup ini untuk kita layak menerima sakramen ini. Terima kasih Bapak. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan sekali kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Angkat cawan ini di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus. Naikkan syukur kepada Tuhan dengan kata-kata sederhana. Makasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Waktu dan dahsyat kami berterima kasih. Syukur bagimu Tuhan.
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yang sempurna, apapun yang sedang terjadi dalam permasalahannya, Tuhan punya jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala yang keretakan dalam keluarga pulih di dalam nama Yesus Kristus. Asal engkau datang dengan tulus hati, menyembah Dia, tersungkur, minta ampun sama Tuhan, semuanya akan dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tidak mau tertinggal pada waktu Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan. Biarlah masa-masa ini, ketika kami sedang mempersiapkan diri untuk menyambut hari kelahiran-Mu, kami akan berada dalam posisi baik dan benar di hadapan Tuhan. Pemulihan-pemulihan terjadi. Kuasa-Mu turun dalam keluarga-keluarga, dalam personal, setiap pribadi dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita bersyukur terus kepada Tuhan. Kembali ke rumah tangga masing-masing dengan berkat spesial dari Tuhan, yaitu damai dan sejahtera Allah yang berlimpah-limpah, anugerah yang dahsyat dari Allah Bapa di surga turun atas saudara semua, dan tetaplah berjanji makin hari makin intim dengan Tuhan di dalam Roh Kudus-Nya dari hari ini sampai Tuhan datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai, dan kita tetap setia kepadanya. Yang setuju katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara bisa bersatu dulu sejenak mengucap syukur atas ibadah pagi siang hari
hari Minggu Bapak Ibu